Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas tentang materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Yang mana materi khutbah, tabligh dan dakwah ini adalah materi yang sangat penting, apalagi pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan ladang pahala untuk kita bersama-sama ketika kita bisa memberikan hal yang terbaik atau menyampaikan kebaikan kepada orang lain, maka pahala yang akan kita terima adalah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi yang pertama adalah tentang dakwah, yaitu tentang khutbah. Khutbah sendiri memiliki makna, yaitu menyampaikan kepada orang lain. Maka secara berasal dari kata khotoba yakhtubu khotban, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat. Sholat itu pun ada bermacam-macam. Misalnya sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan lain sebagainya. Kemudian dari tabligh sendiri adalah berasal dari kata ballagha yuballighu tablighon, yang memiliki arti yaitu menyampaikan dan memberitahukan dengan lisan. Secara istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diamalkan isinya. Contoh, misalkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Kemudian dakwah sendiri adalah asal katanya yaitu da'ayat au da'awatan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Sedangkan menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain atau seseorang menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan atau perbuatan. Maka dari itu ada istilah dengan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tapi aksi sosial yang nyata. Misalnya adalah santunan, sumbangan ketika ada bencana alam. Ini adalah salah satu bentuk dakwah atau ajakan kita kepada orang lain, supaya orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita bahas secara perinci tentang materi-materi tersebut. Ya. Yang pertama adalah khutbah. Khutbah ini adalah sesuatu hal yang disampaikan kepada para jamaah, akan tetapi ada syarat rukunnya. Maka dari itu, ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama-sama tentang syarat-syarat atau rukun yang harus diketahui oleh setiap khatib. Orang yang berkhutbah itu namanya adalah khatib. Hal-hal berikut yang harus dimiliki oleh seorang khatib. Jadi khatib itu tidak boleh sembarangan. Orang tidak bisa baca Quran disuruh menjadi khatib, itu ada syaratnya. Satu,
seorang khotib harus memahami akidah yang sahih, yang benar, sehingga tidak menyesatkan orang lain. Nah, yang kedua, seorang khotib harus memahami ilmu fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Nah, seorang khotib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Seorang khotib sepantasnya juga seorang yang soleh, juga harus mengamalkan ilmunya dan tidak melanggar larang-larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Oleh karena itu, menjadi seorang khotib itu tidak mudah. Ketika orang khotib itu sudah melakukan kesalahan, itu biasanya nanti akan menjadi dampak pengaruhnya kepada para pendengar, itu merasa sudah tidak mantap lagi. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan bahas ke dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagai ulama, ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Ketika orang itu sudah ada salah satu orang yang melakukan dakwah, maka dakwahnya itu sudah gugur kewajibannya. Seperti itu. Ada yang beranggapan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, yang pertama adalah ketentuan khutbah. Nah, syarat khotib yang pertama adalah Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Yang B, syarat 2 khutbah. Nah, ini khutbah itu harus dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Nah, yang kedua, khotib duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib. Kemudian rukun khutbah ini yang harus diketahui. Jadi nanti ketika suatu saat kok ada khotib yang tidak melaksanakan rukun ini, berarti khutbahnya itu tidak sah. Perlu diulang. Nah, yang pertama adalah membaca hamdalah. Yang kedua membaca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang selanjutnya ada berwasiat takwa. Yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Kemudian yang terakhir adalah berdoa pada khutbah yang kedua. Ini adalah sesuatu hal yang harus ada ketika akan melaksanakan kegiatan khutbah tersebut. Kemudian sunnah khutbah itu yang pertama adalah khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Kemudian yang ketiga, khutbah hendaknya dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang lebar. Kadang ada saking enaknya khutbah malah justru cerita kemana-mana sehingga jamaah malah banyak yang tidur. Lah ini biasanya anak-anak ini ya. Apalagi nikmatnya luar biasa itu pengalaman. Kemudian khotib menghadap jamaah ketika khutbah, tidak boleh ya, disunahkan itu. Kalau misalkan khotib membelakangi kan tidak bagus ya. Masa khutbah kok malah membelakangi. Kemudian menertibkan rukun khutbah, yaitu ya tadi itu membaca hamdalah, syahadatain, sholawat, wasiat takwa, Al-Quran, dan membaca doa itu ditertibkan. Kemudian yang keenam, sunnahnya adalah membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Nah, ini adalah sesuatu hal ketika sang muadzin itu membaca sholawat ketika khutbah, itu khotibnya disunahkan untuk membaca Al-Ikhlas. Nah,
para jamaahnya ini adalah waktu yang mustajabah. Ketika membaca sholawat, para jamaah itu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang tabligh. Nah, tabligh ini adalah menyampaikan, ya. Orang yang bertabligh namanya adalah mubaligh. Nah, ingat ini. Biasanya ada kegiatan tabligh akbar nih, ya. Nah, ini adalah sebuah kegiatan yang memang dilaksanakan dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi ketika masa pandemi seperti ini biasanya dibatasi dalam sebuah ruangan itu maksimal 50%. Nah, ini. Nah, syarat menjadi mubaligh itu apa? Ya, ada syaratnya juga anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat adalah mendalami ajaran Islam. Nah, kemudian ketika menyampaikan tabligh atau menyampaikan isinya juga ada syaratnya. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat, materi dakwah yang disampaikan itu harus mempunyai dasar hukum yang jelas sumbernya. Ya, misalkan ada bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikolog dan sosiologis para pendengar atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini adalah sebuah etika ketika orang bertabligh. Kemudian yang terakhir adalah dakwah. Ya, orang yang berdakwah namanya adalah dai. Nah, syarat dai juga sama dengan tabligh itu tadi, dengan mubaligh, yaitu Islam, baligh, berakal, dan mendalami ajaran Islam. Kemudian etika berdakwah adalah yang pertama adalah dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu dengan ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian yang kedua adalah dakwah dilakukan dengan mau'idatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu dengan cara persuasif tanpa kekerasan dan memberikan edukatif, memberikan pengajaran yang baik bagaimana supaya apa yang menjadi keinginan kita bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu dengan diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Demikian materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian bisa dilaksanakan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu menjadi anak-anak yang soleh, solehah, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.